Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, back again dengan saya Wulan dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Al-Irsyad Cilacap. Nah, kita memang sekarang masih membahas studi kasus terkait dengan studi kelayakan bisnis waralaba Mishwe. Jadi model bisnisnya adalah waralaba atau franchise ya. Nah, ini kita akan kaji lebih dalam lagi bagaimana perkembangan sejarahnya kita sudah bahas ya. Sejarah, kemudian maskotnya, kemudian kita juga sudah membahas place, produk dan juga price dari Mishwe itu strateginya seperti apa. Nah, di dalam place kita masih akan ngebahas lagi nih, menambahin bahasan yang tadi sudah kita ulik gitu. Nah, di sini saya mau memberikan statement atau memperjelas bahwa kenapa kok banyak sekali gerai-gerai Mishwe itu kayak tumbuhnya tuh kayak jamur gitu. Bahkan ya itu tadi ada obrolan bahwa di mana ada Snow King alias maskotnya si Mishwe itu dijadikan sebagai malaikat pencari ruko kosong gitu. Tiap ngelihat ruko kosong dikit aja langsung deh gitu mereka buka Mishwe gitu. Padahal sebenarnya sih enggak juga gitu. Karena menurut kebijakan Mishwe di Indonesia itu memang aslinya nggak ada angka pasti radius berapa jarak antar toko itu dalam satu wilayah. Memang nggak ada aturannya gitu. Nah, penentuan lokasi gerai Mishwe itu ditentukan berdasarkan riset yang meliputi kondisi pasar, kemudian kondisi lokasi, peninjauan target market, ukuran marketnya, sampai ke jumlah permintaan dan minat masyarakat setempat terhadap produk es krimnya dan juga teh dari Mishwe. Selama ada peminat di situ, maka ya nggak apa-apa, dibuat aja gitu, nggak ada masalah gitu. Itu yang menjadi kebijakan Mishwe. Makanya memang terkesan kok deket-deketan, apa nggak rebutan ya gitu. Tetapi itulah strategi yang memang mereka gunakan. Mishwe ini adalah suatu gerai atau franchise yang memang tidak ada membuat aturan radius berapa meter jarak antara satu toko dengan toko lainnya di dalam satu wilayah yang sama. Nah, selain di Indonesia, Mishwe es krim dan tea juga ini ada di Cina, kemudian ada di Vietnam, ada di Malaysia dan juga di Singapura ya. Nah, di tahun 2022, Mishwe itu telah membuka 20.000 outlet di Cina dan di luar negeri jumlahnya itu lebih dari 10.000 lokasi. Bahkan kalau teman-teman bisa browsing mungkin bahkan sudah mendekati angka 30.000 lokasi gitu ya. Dan terus bertambah gitu. Benar-benar nggak salah juga kalau dibilangnya adalah si Snow King itu adalah malaikat pencari ruko kosong gitu. Pokoknya tiap lihat nganggur aja dikit ada ruko gitu kosong ya sudah mereka langsung lahap gitu ya. Oke, kita sekarang next ke page berikutnya kita masih membahas tentang place. Nah, kalau tadi kita bilang ada ruko kosong, kemudian kita main bisa buka gerai Mishwe. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu berapa perkiraan biaya buka franchise dari Mishwe ini. Ini perkiraan itu sekitar 374, 380 juta sampai 800 jutaan. Jadi tergantung di mana dulu gitu loh. Tergantung selengkap apa paket yang diinginkan gitu. Kalau 375 itu di daerah. Kemudian kalau yang di kabupaten mungkin naik lagi 380. Kemudian kalau 800 jutaan itu biasanya sudah whole packet gitu ya. Jadi bisa termasuk keseluruhan investasi dari awal pembangunan gerai ya. Kemudian potongan harga, ada beberapa potongan harga yang memang sudah include ke sini. Kemudian buku resep, menu, perlengkapan pembuatan produk, seragam karyawan, kontraktor dari desain interior gerai sesuai dengan standar, dan juga dekorasi toko serta pendampingan manajemen. Nah, ini yang memang dijanjikan oleh Mishwe. Jadi ini teman-teman juga hati-hati dengan franchise-franchise itu
kalau di awal kontraknya itu harus jelas dulu ya teman-teman. Ini ruang lingkupnya itu sejauh mana gitu. Hanya di toko ini saja kah? Kemudian fasilitas yang kita dapatkan apa saja. Nah, itu harus jelas dulu di awal. Jangan sampai seperti kasus yang lagi rame sekarang itu minuman tetangga gitu. Saya tidak menyebut produk ya. Minuman tetangga itu harganya itu franchise-nya bisa sampai 300-an juta juga, tetapi sehari hanya laku 5 minuman saja. Nah, kemudian padahal kan kita harus menggaji eh, menggaji pelanggan, menggaji pegawainya kita, kemudian kita juga ada biaya operasional karena offline ya, ada biaya interior, biaya kebersihan, kemudian ada AC dan lain-lain gitu. Itu jelas aja posisinya merugi gitu dan tidak ada support dari pendampingan dari manajemen yang terus-terusan gitu loh, bahwa oh sekarang lagi rugi, apa nih solusinya? Itu tidak terus-terusan didampingi. Nah, berbeda dengan Mishwe, mereka itu memberikan fasilitas pada saat franchise itu ya sampai dengan pendampingan manajemen, kemudian mereka juga tadi ya di belakang dari tokonya atau gerainya itu mereka sudah support sistem. Mereka sudah punya gudangnya sendiri untuk logistik, mereka sudah punya pasokan bahan baku dan lain-lain itu mereka sudah siapkan gitu. Bahkan untuk yang awal-awal pewaralaba itu mereka dapat fasilitas pinjaman nggak pakai bunga gitu untuk yang di awal-awal ya. Kalau yang untuk di Indonesia sepertinya orang sudah mulai harus cash itu untuk mungkin bisa cicilan tetapi tidak ada bantuan dari pihak Zhang dan Corporation itu saya kurang kurang terlalu jelas lah ya kalau untuk itu. Tapi kalau untuk awal-awal mereka support pewaralabanya itu memberikan pinjaman tanpa bunga gitu loh untuk bisa beroperasi mengoperasikan Mishwe-nya itu sampai dengan laba dulu gitu kemudian baru mereka eh, membayar cicilannya. Tapi kalau di Indonesia mungkin hanya cicilan saja tanpa ada perjanjian tambahan seperti itu karena kan di setiap kota atau di setiap negara itu berbeda klausal perjanjiannya seperti apa. Tetapi secara garis besar Mishwe ini memberikan tadi ya kenapa bisa sangat mahal sekali sampai 800 juta? Itu bisa sampai dengan investasi keseluruhan dari awal pembangunan gerai gitu. Namanya juga pembangunan gerai ya. Kita rombak interior, kemudian kita rombak dekorasi tokonya, perintilan-perintilannya, kemudian alat-alat, mesin-mesin dan segala macamnya itu memang sudah disupport dari yang 800 juta itu. Nah, kemudian tadi ada potongan harga, buku resep, menu, perlengkapan, seragam, sampai dengan pendampingan manajemen. Nah, mitra, jadi alias orang yang mau membeli franchise atau waralabanya dari Mishwe, itu menyediakan tempat operasionalnya kira-kira luasnya itu sekitar 25 meter, lebarnya 3,8 meteran lah ya, bisa seperti itu, tingginya 2,7 meter. Kemudian syarat lainnya harus ada sanitasi baik, sumber air yang bersih, serta listrik yang punya daya 3.300 watt. Kenapa? Karena alat-alatnya itu dioperasikan menggunakan listrik juga. Nah, nantinya labanya 100% milik mitra. Kontraknya itu habis dalam 3 tahun. Tadi ya, sekitar 380 lah kita ambil yang normal harganya, itu kontraknya habis dalam 3 tahun. Kalau ingin memperpanjang, jadi kita nggak usah lagi bayar 380, tetapi kita cukup bayar biaya manajemennya berapa. Biaya manajemen itu apa? Yaitu tadi pendampingan dari manajemen. Jadi nggak dilepas. Jadi kalau kita tetap masih mau dipantau terus atau dicarikan solusi, dibantu dan segala macam itu mereka masih menyediakan pendampingan manajemen. Nah, di sini biaya franchise Mixunya tadi ya seperti saya sampaikan itu kalau yang normally itu bisa di kabupaten itu 374 atau di kabupaten atau di kota 374 jutaan perkiraan. Kemudian kalau di provinsi itu 380 jutaan. Memang agak berbeda sedikit karena di provinsi itu lebih mahal. Kemudian di sini untuk membuka tokonya itu seperti apa? Di sini ada juga informasinya di sebelah sini ya. Ada franchise-nya, kemudian konsultan, kemudian
kemudian mengumpulkan aplikasi. Aplikasi itu adalah form-form kelengkapannya, kemudian menelpon untuk dievaluasi, kemudian ada inspeksi kondisi toko gitu atau gerai yang akan dipakai, kemudian nanti ada tanda tangan kontrak, kemudian mulai pekerjaan dekorasi, kemudian ada training karyawan dan juga mereka persiapan sampai dengan storing opening gitu atau pembukaan gerai toko. Oke, teman-teman, sementara itu dulu informasi yang bisa Ibu sampaikan di part yang kelima ini. Kita akan bertemu lagi di part yang keenam untuk membahas studi kasus waralaba Mishue. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.